Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Kurota Ayun, NIM C2401211088 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Angkatan 58 IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendugaan parameter untuk mata kuliah analisis data sumber daya perikanan dan lingkungan perairan. Pertama, kita mulai dari parameter. Sebagaimana yang kita tahu, karakteristik dari populasi adalah parameter. Lalu, kenapa sih parameter tidak terlalu representatif? Hal ini disebabkan karena kita tidak mungkin mengambil data dari populasi, apalagi jika data dari populasi yang kita gunakan merupakan data dari populasi yang besar. Oleh karena itu, statistik digunakan sebagai penduga dari parameter. Statistik sendiri memiliki dua jenis penduga, yaitu penduga selang dan penduga titik. Penduga selang lebih baik dibanding penduga titik. Alasan mengapa penduga selang lebih baik dibanding penduga titik adalah karena penduga selang memiliki jangkauan yang lebih besar sehingga kemungkinannya lebih besar juga. Selang suatu penduga didapatkan dari sebaran peluang peubah acak suatu statistik. Terdapat peubah penduga yaitu pendugaan nilai tengah atau nilai besar. Titik bagi nilai tengah populasi Miu adalah statistik X-bar. Karena ini merupakan penduga titik bagian tengah, maka ini akan berada di tengah-tengah antara nilai positif dan juga nilai negatif dengan rumus P min Z alfa per 2 lebih kecil dari Z lebih kecil dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Sementara Z sama dengan X bar min mu per omega per akar N, sehingga P min Z alfa per 2 lebih kecil dari X bar min mu per omega per akar N lebih kecil dari Z alfa per 2 sama dengan 1 per alfa. Dengan keterangan alfa merupakan taraf nyata dan X bar merupakan penduga titik. Selanjutnya, ada rumus selang kepercayaan 1 min alfa persen bagi mu apabila ragam populasi diketahui ataupun tidak diketahui dan ukuran contoh N lebih besar dari 30. Dengan rumus X bar min Z alfa per 2 omega per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar plus Z alfa per 2 omega per akar N. E sama dengan Z alfa per 2 dikali omega per akar N. Dengan keterangan E merupakan margin of error. Selanjutnya, ada rumus selang kepercayaan 1 min alfa persen bagi mu apabila ragam populasi tidak diketahui. Ukuran contoh N lebih kecil dari 30 dan di sini kita gunakan simpangan baku. Rumusnya adalah X bar min T alfa per 2 dB sama dengan N min 1. S per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar plus T alfa per 2 dB sama dengan N min 1. S per akar N. Selang kepercayaan yang sering digunakan pada soal-soal adalah selang kepercayaan 95% dan 99%. Nah, di sini dapat kita lihat untuk selang kepercayaan 95% itu alfanya adalah 0,05. Dari mana sih nilai 0,05 itu? Karena yang kita tahu persenan itu ada sampai 100%. Maka 100% kita kurangi dengan nilai yang kita cari yaitu 95% akan menghasilkan nilai 5%. Nah, 5% ini jika kita ubah bentuknya ke desimal akan mendapatkan nilai 0,05%, maka akan didapatkan PZ 0,025 sama dengan 1,96. Itu juga berlaku untuk SK 99% akan didapatkan alfa sebesar 0,01 dengan PZ 0,005 sama dengan 2,57. Selanjutnya, kita lanjut ke teladan 1. Di sini dapat kita lihat suatu contoh acak 36 mahasiswa tingkat akhir menghasilkan nilai tengah dan simpangan baku nilai mutu rata-rata sebesar berturut-turut 2,6 dan juga 0,3. Lalu kita diminta untuk membuat selang kepercayaan 95% dan 99% bagi nilai tengah dan nilai mutu rata-rata seluruh mahasiswa tingkat akhir. Di sini kita dapat menggunakan rumus X bar min Z alfa per 2 omega per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar plus Z alfa per 2 omega per akar N.
Karena di sini sebagaimana yang kita lihat jumlah dari contohnya itu ada 36. Maka kita menggunakan rumus untuk yang nilai n lebih besar sama dengan dari 30. Nah, lalu kita langsung masukkan aja untuk SK yang 95 ini nilai X-nya tadi adalah 2,6. Terus nilai Z alfa per 2 dari SK 95 ini adalah 1,96. Lalu kita masukkan dikali 0,3 per akar 36. Lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 2,6 ditambah 1,96 dikali 0,3 per akar 36. Maka nanti akan didapatkan hasil sebesar 2,502 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 2,698. Dan untuk SK 99% kita lakukan cara yang sama dan kita tinggal mengubah nilai Z alfa per 2-nya yaitu dengan angka 2,57 dan nantinya akan didapatkan hasil sebesar 2,4715 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 2,7285. Selanjutnya maka kita cari juga nilai E-nya itu sama dengan Z alfa per 2 dikali omega per akar N. Untuk SK 95 E-nya itu nanti 1,96 dikali 0,3 per akar 36 sama dengan 0,098 sama dengan 2,6 plus minus 0,096. 2,6 ini terus kita kurangi dikurang karena sebelah kiri merupakan sisi negatif, jadi kita kurangi 0,098 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 2,6 plus karena ini di kanan jadi itu positif 0,098 dan akan didapatkan hasil sebesar 2,502 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 2,698. Nah, untuk SK 99% kita juga melakukan hal yang sama, kita tinggal mengubah nilai Z alfa per 2-nya aja. Jadi nanti untuk SK 99% kita akan mendapatkan hasil sebesar 2,4715 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 2,7285. Mungkin sekian yang bisa aku jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan materinya masih kurang atau ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.